Baik, saudara-saudara. Mari kita menyanyikan Mars 20. Marilah kawan yang cinta keadilan, marilah kawan yang cinta kebenaran, marilah kawan untuk hidup berjalan. Maju, 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 bergerak dan bersatu menuju Indonesia baru. Cincin dengan bagus, tinggalkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang, kita semua pasti akan menang. Saudara-saudara yang sudah di lokasi, segera mempersiapkan diri. Kita sudah meluncur dari Sekrewangon. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia Hadirin masih mohon untuk Mati buat tegak. bergerak dan bersatu menuju Indonesia baru. Sing-singkan dengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan, kita semua pasti akan menang. Kita semua pasti akan menang. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. Bergerak dan bersatu menuju Indonesia baru. Sing-singkan dengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan, kita semua pasti akan menang. Rakyat pasti menang melawan kezaliman, kita semua pasti akan menang. GMBI, GMBI, GMBI sampai mati. GMBI,
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau di depan ketum masih grogi, makanya tadi saya mengambil waktu luang Pak Ketum untuk membuka. Karena di depan Pak Ketum seperti apapun saya masih grogi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua Umum sebagai pendiri dan orang tua kami yang sudah mau jauh-jauh, yang sering dikatakan menembus ruang dan waktu. Ketua Umum selalu memberi pelajaran kepada kita semua bahwa beliau seorang Ketua Umum dengan kesibukan yang sangat luar biasa mau menengok anaknya di sini. Kenapa kita sebagai anaknya yang mengaku anggota GMBI yang jauh dimanapun tidak mau hadir? Ini yang saya sangat sayangkan. Tapi alhamdulillah Pak Ketum, dari 18 distrik yang sudah terbentuk, satu yang tidak hadir ya Pak Sikul ya. Satu itu Batang juga nanti akan kami koreksi, juga kita pengen melihat ada permasalahan apa di Batang. Marilah puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu banyak memberi kenikmatan kepada kita, terutama di hari ini adalah nikmat sehat. Shalawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di hari kiamat. Jadi mungkin tidak bisa banyak saya menyambut Pak Ketum karena tadi juga sudah segala sesuatunya sudah disampaikan sama Pak Korwil Kati Jawa Tengah yang sangat luar biasa dalam menyediakan tempat. Dan sekaligus kami juga sebenarnya pengen inilah kepada Bapak Ketua Umum, hasil karya Korwil bisa membangun pasar semegah ini. Karena selama ini saya selalu mendengarkan apa yang menjadi omongan dari Bapak Ketua Umum ketika kita sudah mengaku beliau sebagai orang tua. Otomatis jangan pernah kita ingkar janji, jangan pernah kejujuran ini kita sembunyikan dari orang tua kita. Makanya sebisa apapun saya dalam mencari sedikit rezeki Pak Ketum, pasti saya akan memberi dan meminta restu kepada Ketua Umum, karena saya menganggap beliau adalah orang tua saya yang selama ini mendidik saya. Selama 6 tahun saya dididik sama beliau langsung, yang mungkin kalau saya mempelajari ADRT dan organisasi terlalu membacanya kurang memahami Pak Ketum. Tapi saya dibantu oleh sekretaris Wilter yang tadinya seperti apa, tapi alhamdulillah sekarang dari awal saya cuma berdoa karena titipan dari Pak Ketum bahwa jangan pernah mengganti sekretaris lagi, dan saya berdoa bahwa sekretaris saya mudah-mudahan saat ini awet. Amin. Jadi jangan sampai sekretaris saya ini berubah haluan dan berubah pandangan lagi. Amin. Saya mohon doa dari Pak Ketua Umum sebagai pendiri, semoga sekretaris saya awet. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Ketua, mohon maaf atas segala kekurangan penyambutan kami, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Ketua Umum dan jajaran, para kadif, Panglima Pasus, Asbid Ekonomi, Dewan Pakar, dan Kadif Pengamanan, serta seluruh ketua distrik yang sudah bisa menembus ruang dan waktu menyempatkan hadir mendengarkan apa yang menjadi pencerahan Ketua Umum. Karena saya berharap pemahaman KMB ini bukan mentok di saya, dan apa yang saya katakan ini bukan saya yang mengatakan, tapi langsung dari pendiri, dari atas sampai ke bawah. Pemahaman GMBI tetap satu, tidak ada GMBI 1 di GMBI 2, pemahamannya tetap sama, langsung dari pendiri dan Ketua Umum kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin rabbil amin.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala sayidina Ibrahim fil alamin hamidum majid. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Lillahi ta'ala illallahu akbar. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Assalamualaikum ya Rasulullah ya malaikatillah ya malaikatul muqarrabin. Ya Jibril ya Mikail ya Israfil ya Israil ya Atid ya Raqib ya Munkar ya Nakir ya Malik ya Riban. Para hadam para hadim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi ya, karena ini mengucapkan salam ini kan salam keberkahan. Salam mengucapkan tentang keselamatan. Salam mengucapkan ini isinya juga tentang kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan mukadimah, mungkin sudah dari awal, mulai dari ketua distrik Banjarnegara sebagai Korwil 1 ya. Korwil 1 mukadimahnya Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi saya juga sudah 3 kali ini ya, saya yang ketiga kali saya hadir di sini. Alhamdulillah Banjarnegara ini termasuk yang saya injakan. Pertama itu ada di belakang, di sebelah sini, di rumahnya ketua distrik. Berikut dengan sekretariatnya yang di depan. Dan kedua saya ikut juga tadi tidur di hotel juga sama, yang dulu saya juga di sini ikut membuka pertandingan tinju. Jadi ternyata alhamdulillah ketua distriknya masih. Jadi saya kira diganti gitu kan tinjunya ini, karena sekretaris pada waktu itu berbeda. Sekarang alhamdulillah Mas Widi ya, Mas Widi mana Mas Widi? Ayo alhamdulillah kita ketemu lagi Mas Widi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua yang hadir di sini diberi kesempatan untuk bisa duduk bersama bersilaturahmi. Semoga kita ini silaturahmi kita ini diberikan ridho dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Keselamatan, keberkahan, kesehatan semoga dilimpahkan oleh Allah bagi kita semua. Amin. Tak lupa saya mengajak salawat dan salam kepada Kanjeng Muhammad SAW sebagai pejuang revolusioner yang tidak henti-hentinya di dalam muka bumi ini. Semoga kita ini selalu mendapatkan syafaat sampai akhir zaman. Amin. Saudara-saudaraku, kurang baik, kurang pas kalau saya sebagai pimpinan ketua umum, pimpinan lembaga tertinggi GMB ini tidak mengajak yel-yel GMBI. Dari yel-yel itulah saya akan kumpas satu persatu tentang keilmuan GMBI. Jadi yel GMBI yang teman-teman sering lakukan itu bentuknya adalah merupakan bentuk doa. Jadi lakukanlah yel GMBI itu dengan jiwa, bukan dengan emosi, bukan karena sebab pingin terlihat, bukan sebab pingin kepuji ataupun kelihatan sombong, tidak. Tapi bangun yaitu dengan jiwa. Jadi insya Allah saudara-saudara yang hadir di sini ini datang itu karena jiwa panggilan terhadap bangsa dan negara. Jiwa panggilan cinta tanah air. Itu pertama, bahwa Anda datang ke sini adalah mencari ridho Allah dengan cara mencintai tanah air. Salah satunya cinta tanah air adalah ini, bela negara, membangun silaturahmi, membangun persatuan. Berarti kita melaksanakan apa yang sudah kita ucapkan, bahwa Pancasila adalah falsafah berbangsa dan negara. Hari ini teman-teman sudah melaksanakannya.
Semoga ini tidak untuk hari ini karena kehadiran ketua umum, tapi ini terus dilakukan oleh teman-teman di tempat manapun berada, mau tingkatan Pokja, KSM, distrik, Wilten, bangun terus silaturahmi ini agar menjadi kuat. Bersatu kita menjadi kuat. GMB Sampai mati. GMB Sampai mati. GMB Sampai mati. NKRI Harga mati. sekali melangkah ke depan, Harga untuk betul. sekali melangkah ke depan, Harga untuk betul. sekali melangkah ke depan. Harga untuk betul. Jawa Barat Jaya Abadi GMB Jaya Abadi GMB Jaya Abadi GMB aku tidak aku ada merah putih kita GMB luar biasa. Coba tepuk tangannya yang sama-sama dong, tepuk tangannya sama. Anda itu sudah cinta tanah air ketika Anda saudara-saudara hari ini membangun silaturahmi. Ini satu bukti bahwa ternyata Ketua Distrik Banjarnegara telah melaksanakan karakter GMB adalah bermoral, pintar, solid, dan berani. Ketua Distrik Banjarnegara yang didukung oleh Ketua Wilten itu sudah melakukan konsep bermoral. Kalau tidak bermoral, tidak beradab, membiarkan para pedagang itu juga berkeliaran, tidak pernah menjadikan peradaban. Nah, hari ini saya melihat tempat ini diberikan tempat yang nyaman. Berarti ada nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air. Ada nilai yang dikeluarkan tanpa disadari. Inilah bentuk bela negara. Inilah bentuk peran serta masyarakat. Inilah bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Inilah bentuk kerja keras. Dan inilah bentuk kejujuran diri kita sendiri. Jadi teman-teman datang ke sini harus dibangun oleh jiwa. Karena kalau tidak dengan dibangun oleh jiwa, sama tidak akan pernah menjadi GMBI yang sejati. Tidak akan pernah teman-teman menjadi GMBI yang sejati. Saya katakan beberapa ulang di tiap manapun. Setiap saya hadir kemanapun saya berikan pengetahuan tentang GMBI. Saya mengatakan jangan masuk GMBI saudaraku. Jangan. Karena GMBI ini pahit, berat. Begitu banyak rule aturan yang harus dilalui. Karena bentuk satu organisasi yang benar itu ketika organisasi itu sesuai dengan rule yang dibangun. GMBI telah mempunyai sistem yang dibangun oleh GMBI adalah sistem ketuhanan. Sistem ketuhanannya salah satunya adalah silaturahmi. Jadi kalau ketua distrik, ketua Wilten, atau ketua KSM tidak pernah membangun silaturahmi dengan grassroots-nya, percuma saudara-saudara. Anda sekaya apapun akan habis. Suatu hari ketika muncul ada kekecewaan, akan timbul kekecewaan itu menjadi malapetaka. Nah ini berarti sistem ketuhanan yang harus dibangun itu dari jiwa dulu. Jadi sekali lagi bahwa kehadiran teman-teman datang ke sini adalah dengan jiwa dalam mencari ridho Allah, mencari ridho Tuhan. Bahwa di dalam kumpulan ini adalah bahwa ridho Allah akan diberikan. Kita percaya atau tidak percaya, saya juga bukan orang baik. Ya, saya bukan orang yang baik, saudara-saudara. Saya bukan orang yang sempurna, jauh daripada kesempurnaan. Tapi saya berusaha untuk mencoba menjadi orang yang mengajak dalam kebaikan. Bersama-sama dengan saya agar saya mau bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat. Nah itulah ketika saudara-saudaranya itu ada di GMBI. Berarti berat kalau tidak dengan jiwa. Maka saya katakan, mumpung ini masih belum panjang. Banjarnegara berapa tahun jadi ketua distrik? 2 tahun, belum juga 8 tahun. Jadi kalau 2 tahun masih, kalau kata bayi mah bayi masih inilah. Ya, kalau ketua Wilten berapa?
6 tahun. Siapa yang jadi ketua distrik yang paling sebentar? Coba ngacung, biar saya juga paham. Tuh 1. Mana lagi? Jujur atuh, jujur, jangan takut atuh, jujur atuh. Naikin. Dari distrik mana, Mas? Brebes. Baru kemarin ya? Alhamdulillah baru kemarin. Tapi jadi GMB-nya ikut udah lama? 6 bulan. Nah, saya saranin, Mas, di GMB mah pahit. Banyak tantangan, apalagi ikrar janji itu harus dilaksanakan. Ikrar janji itu harus dilaksanakan. Anda berjanji. Di sana Anda berjanji bahwa Anda adalah kumpulan yang berketuhanan, artinya beragama. Anda harus menjalankan agama yang Anda yakini. Kedua, Anda sudah menyatakan sikap bahwa Pancasila ada falsafah berbangsa dan negara. Bayangin, Pancasila itu falsafah berbangsa. Saya Pancasila ada 45 butir. 45 butir itu ada tentang kehidupan. Ya, satu ketuhanan yang Maha Esa. Anda tidak bisa berpikir hal lain. Kedua, Anda yang mengatakan bahwa kemanusiaan, ada rasa kemanusiaan. Kalau ketua distrik tidak punya rasa kemanusiaan, punyanya pingin segala sesuatunya, pingin dengan radikalis, dengan kehendak, ya susah. Jadi betul-betul di GMB itu adalah fahid. Saya katakan, mumpung ini masih teman-teman juga di sini, mungkin ada yang baru 2 bulan, ada yang ikut-ikutan, ada yang ya mungkin sudah lama, udah habis segalanya di GMBI. Saya kira lebih baik berpikir 2 kali di GMBI. Di GMBI itu sangat pahit, saudara-saudara. Sangat pahit. Dibutuhkan niatan yang betul-betul keluar dari jiwa sanubari. Berjuang dari mulai awal sampai akhir, tidak pernah berhenti untuk berjuang. Karena di GMB ini ketika lingkarannya bulat, dia akan terus menerus bergerak dan bergerak untuk berjuang. Sekalipun sekarang ketua distrik, katakanlah ketua distrik Banjarnegara, saya lihat sudah ada nilai-nilai pemberdayaan, tetap harus berjuang terus. Karena di GMB ini diajarkan bagaimana mengajak orang itu untuk mengajak kepada jalan kebaikan. Di GMB ini mengajak kepada jalan kebaikan dan mengajak kepada jalan kesabaran. Sabar, harus diajak sabar. Alhamdulillah Mas Edi udah 6 tahun, karena kesabarannya ngikutin, lama-lama sedikit demi sedikit mulai paham. Nah, ini dibutuhkan istiqomah. Jadi GMBI, sebelum masuk ke GMBI, mungkin tadi oleh pembicara awal, oleh Panglima Pasus sudah diajarin. Jadi ketika diisi oleh hati, oleh jiwa, jadi tidak hanya fisik. Anda datang ke sini jangan fisik saja yang hadir, supaya terlihat oleh ketua umum, jangan, harus dengan jiwa. Harus dengan jiwa. Sehingga ketika dengan jiwa tidak ada perasaan ragu. Saya tadi tanya di atas, ketua distrik Kebumen, istrinya lagi dapat musibah. Nah, kita doakan ya, kita doa nih, doa dari semua, kita doakan agar istrinya ketua distrik Kebumen ini sehat walafiat, dimudahkan dalam operasinya. Mudah-mudahan semuanya terlalui oleh Allah, diberikan mukjizat. Amin. Dia mengatakan bahwa istrinya tadi malam masuk rumah sakit. Nah, kalau hari ini tidak dengan jiwa, itu akan ragu datang ke sini, akan ragu. Dia akan perang, bisa bilillah perang. Mana yang didulukan? Saya bertemu keluarga besar untuk mendengarkan pengetahuan, atau saya harus nungguin istri? Dua-duanya ini adalah punya kewajiban. Dua-duanya juga punya tanggung jawab. Satu sisi adalah ketua distrik harus menyerap keilmuan untuk disampaikan kepada keluarga besarnya di daerah, di tingkat KSM Kebumen. Satu sisi lagi bahwa dia adalah sebagai bapak rumah tangga yang punya tanggung jawab kepada istrinya. Dia harus memilih.
Karena hidup ini pilihan, saudara. Hidup ini pilihan. Kalau Anda tidak siap dengan hal itu berat. Karena ketika saudara-saudara berjuang, ketika ada batu sandungan, teman-teman akan mengeluh. Di GMB ini disebutin ada 3 pegangan. Bahagia dan saadahnya hanya akan dirasakan oleh orang yang membela keyakinan, kebenaran dan keadilan. Kemenangan dan kejayaan yang hakiki hanya akan diberikan kepada para pejuang yang rela berkorban buat menahan penderitaan dan kepapaan. Tegaklah dengan keyakinan dan perjuangan, karena makna dan guna hidup terletak pada keyakinan dan perjuangan. Makna dan guna hidup terletak pada keyakinan dan perjuangan. Hari ini Anda berjuang dari daerah masing-masing, datang ke sini berjuang. Tidak, Anda beranggapan bahwa datang ke sini langsung selamat, belum tentu. Saya juga sama dari Bandung datang ke sini belum tentu kondisi selamat. Saya harus berjuang. Saya harus berjuang. Berjuang batin kah? Berjuang fisik kah? Saya harus tetap sehat. Bayangin kalau datang ke sini dari sana, dari Bandung ke sini, datang saya disuruh memberikan pencerahan, ternyata sakit. Terus apa datang ke sininya? Berarti pilihan. Teman-teman saudaraku yang saya cintai, mulai dari pertama kalimat keyakinan, saya ambil contoh tadi. Yakinkah saudara datang ke sini? Yakin. Saya yakin, saya ingin mendengarkan. Bangun. Kedua adalah ikhlas. Sudahkah ikhlas jiwa kita ketika dipanggil oleh lembaga, ketika kita mau bersilaturahmi? Ikhlas. Kedua, ini ikhtiar. Ikhtiar ini harus melakukan bentuk kerja keras. Kalau dari Kebumen ataupun dari manapun tidak mencoba bekerja keras, ya tidak akan sampai di sini. Di sana mungkin tidak ada bensin, tidak ada kendaraan, mungkin ada persoalan. Kalau tidak diniatkan, ya tidak akan sampai. Semuanya memang dibutuhkan keridhaan Allah, betul. Tapi keridhaan Allah itu akan hadir pada diri kita ketika kita berjuang. Ketika ikhlas, kita harus istiqomah. Harus lurus loh. Lurus. Buat tujuan kita berkumpul di sini bukan hanya sekedar untuk main, tetapi pertama adalah mencari ridho Allah, kedua silaturahmi, membangun persatuan dan kesatuan, keempat kita mendapatkan keilmuan sebagai bekal kita ketika kita datang ke tempat masing-masing kembali. Istiqomah. Kelima, kita pasrah diri. Nah, ketika 5 ini sudah ditempuh oleh teman-teman, baru melangkah kepada persiapan GMB. Jadi GMB itu menuntut, berarti pahit, tidak ujuk-ujuk. Anda bisa diterima oleh GMB, tidak. Anda harus disiapkan dulu mental Anda. Sudahkah yakinkah lembaga ini berbuat sesuatu untuk kebaikan? Sudahkah yakin bahwa lembaga ini bisa membuat perubahan? Sudahkah yakin bahwa lembaga ini bisa menjadi suri teladan? Sudahkah yakin bahwa orang tua kita ini adalah bagian yang harus diikuti? Kalau tidak punya keyakinan, jangan. Capek, Anda capek. Anda capek. Begitu banyak aturan di GMB. 1, 2, 3, begitu banyak sekali. Nah, saya baru mengatakan bahwa ketika kita mengatakan tentang persyaratan GMBI, maka dibutuhkan tentang ilmu dan pengetahuan. Dibutuhkan juga niatnya. Nah, hari ini mudah-mudahan niatnya sama, bahwa pertama datang ke sini adalah yang terbesar mencari ridho Allah. Semoga kita ini diberkahi dengan perjalanan kita ngumpul di sini. Amin. Kedua, bangun niat kita bahwa kita ini ingin berubah. Ingin berubah dari yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih terang, lebih bermanfaat, dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Saya berharap bahwa saudara-saudaraku sekalian yang di sini ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk keluarga sendiri, bukan hanya untuk keluarga GMB, tapi untuk keluarga seluruh masyarakat. Khususnya di lingkungan sendiri yang kecil dulu, keluarga.
masuk lingkaran yang lebih besar, lingkungan lebih besar lagi, besar, dan terakhir ada untuk bangsa dan negara. Kenapa? Saya berharap bahwa teman-teman ini, saudara-saudaraku di sini, punya keinginan untuk bisa menjadi pejuang bangsa ini.